kehidupan mereka ini, kehidupan senioritas. Kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas. Karena merasa tadi mana yang paling kuat. Putu Satria Ananta bukan satu-satunya mahasiswa yang dipanggil oleh Tegar Arif saat kejadian penganiayaan terjadi di toilet kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ia bersama beberapa temannya juga digiring masuk ke dalam toilet karena dinilai melanggar aturan. Namun kenapa Putu duluan yang mendapat pukulan dari tersangka saat itu? Rupanya ada percakapan sebelum penganiayaan itu terjadi. Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan mengungkap hal itu dari rekaman CCTV. Tersangka Tegar menanyakan siapa yang paling kuat di antara korban dan temannya. Karena merasa sebagai ketua kelompok, korban pun menjawab jika dirinya lah yang kuat di antara temannya. Setelah 5 pukulan masuk ke ulu hati, korban jatuh pingsan. Karena panik, tersangka meminta 4 juniornya keluar dari toilet. Mereka langsung membawa korban ke ruang kelas yang berada di samping toilet dan melakukan upaya penyelamatan dengan memasukkan tangan ke bagian mulut korban. Namun, cara itu justru membuat korban tak bisa bernapas hingga meninggal dunia. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 Junto Subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dibawa ke kamar mandi apakah untuk menyembunyikan apa yang akan mereka lakukan atau gimana Pak? Ini penindakan tadi persepsinya, penindakan ini persepsi senior junior, ya. Ada yang menurut senior, ini kebetulan taruna tingkat 1 semua nih, 4-5 orang ini melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah, ya, menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan? Dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu menurut senior ini tidak di kehidupan mereka, menurut senior ini salah. Tapi kemudian dalam proses penindakannya, nah ini yang tidak boleh. Salah dalam kehidupan senior junior, dalam kehidupan sebuah komunitas itu menurut saya wajar. Tapi kemudian penindakannya dengan menggunakan kekerasan eksesif, kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa orang, apalagi jelas tidak boleh. Dan menurut saya ada satu kalimat dari mereka yang kemudian si tersangka menyampaikan mana yang paling kuat. Nah, mana yang paling kuat. Kemudian dari korban mengatakan saya yang paling kuat karena dia merasa bahwa dia adalah ketua kelompok dari komunitas tadi, ya, tingkat 1 ini. Maka kemudian dilakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan, jadi pemukulan dengan tangan kosong. Tapi tindakan kekerasan eksesif ini, ya, saya ini sangat tidak boleh dan kemudian berakibat fatal. Mungkin bisa dikatakan ini Lalu kalau ditanya motif, nah motifnya tadi kehidupan mereka ini, kehidupan senioritas. Kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas. Karena merasa tadi mana yang paling kuat, ya ada kalimat-kalimat itu. Nah, ini juga nanti mungkin ini menjadi bagian yang sangat titik tolak untuk melakukan penyelidikan yang lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.